Itu bukan menyenangkan hati sendiri sayang, karena itu adalah tanamanmu. Itu kamu nanam, kamu nggak mungkin itu akan keliru. Kamu akan memetiknya tidak sekarang. Siapa tahu anakmu jadi anak yang lebih berbakti lagi padamu. Ya, Apakah kamu saya nggak lebih mendoakan bangga? itu Miss Yuni. Benar. Jadi Mm-mm. jangan sedih, jangan bilang apapun. Itu tanamanmu. Suatu saat anakmu yang akan berbakti padamu. Percaya deh. Kenapa? Kamu nanam baik. Sekarang nggak menuai, tapi tetap kamu yang punya. Nggak akan keliru. Nggak akan Amin Miss keliru, Yuni, benar, nggak amin. akan keliru itu. Tak, kamu yang nanam. Kamu percaya dengan hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa kalau kamu menanam padi, akan tumbuh padi. Tapi kan nggak sekarang tumbuhnya. Bener nggak? Amin Miss Yuni, amin, Nggak amin. sekarang. Mungkin lama. Kalau kamu pingin makan mangga, nanamnya kan mangga. Lah sekarang kan Iya kamu Miss. nanam baik pada ibumu, pada adikmu. Nah suatu saat giliran kamu tua, anakmu yang berbakti, menantumu yang berbakti. Loh, itu sudah Amin, kekayaan yang tidak bisa dijual belikan loh. Kamu punya amin, menantu baik, punya anak baik, itu udah hebat sekali loh. Hari-hari amin gini Miss. banyak orang kaya anaknya nggak baik loh. Amin. Apa namanya Mas Yuni? Itulah Mas Yuni, waktu hari itu saya kan dan kali kan Mas Yuni, kan saya dalam posisi nyusin anak, tapi saya nahan lapar. Jadi saya kan baru pulang Mas Yuni 1 bulan 2 bulan, tapi Hmm. kan kejadiannya kayak itu. Pokoknya sakit lah kalau diceritakan panjang Mas Yuni kayak apa tuh nggak cukup 1 buku harian yang kecil tuh loh. Iyalah, kan umur saya udah 45 tahun. Betul, betul, betul. Jadi lika-liku Jadi hidup kan itu hari, tidak selesai. hari hujan lebat nih Juni, tahu Hmm. Miss Yuni, biar keluar nih hati saya yang rasanya Di tuh dalam. mangkel. Ini Hmm. ada terasa. Saya sambil nyuci piring sambil apa, kan hari hujan lebat tuh. Kalau yang di Hmm. dapur dekat sumur tuh kan dia nggak ada, dia cuma langsung seng. Jadi saya menjerit sekuat-kuatnya di sana, nggak ada yang kedengaran Miss Yuni. Karena sakitnya hati ya. Oh, rasa plong. Tapi sekarang saya udah terima Miss Yuni, nama nasib orang kan beda-beda kan Miss. Betul, 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 betul. Jadi udah Yang terjadi, suami saya lepaskan. ya, Gimana? Semua sudah terjadi dan lepaskan karena kalau semakin lama ya. beban ditahan itu kamu akan capek sendiri dan sakit sendiri. Dan Iya akhirnya Miss apa? Yuni. Kecewa, kecewa tidak berhenti, kecewa tidak berhenti. Ya udah nikmatin Iya, aja. iya, iya. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah bisa nenangkan hati sendiri, udah terima. Cuman saya kan dari adik-beradik kan saya ini biar jangan sakit hati, prinsip mungkin narik diri aja. Kalau mereka datang ke rumah, saya terima. Tapi kalau saya mau datang ke rumah mereka, saya pikir dulu pas hari-hari besar loh Mas ini. Mereka datang kadang jemput saya. Mereka kan udah bermobil-mobil. Kalau saya kan masih punya motor satu. Sekarang gini aja, anakmu kan masih kecil, tanggunganmu masih berat. Suatu saat tanggunganmu lebih ringan lagi, kamu pasti bisa. Pasti kan? Amin, amin Kan Miss Yuni. kan saya ulang. Kadang-kadang Miss Yuni Kenapa? udah habis. Jadi prinsip saya gini Miss, yang penting gini loh. Sekarang memang nggak bisa bantu orang tua gini-gini kan. Cuman gini, tapi prinsipnya nggak usah lah nyusahin orang tua. Walaupun saya kadang, mak pinjam duit 50.000 nanti dapat sore gitu ya Miss. Saya bayar Miss, walaupun 1.000 rupiah saya bayar. Oh, itu Gitu. yang harus disyukuri. Karena kamu masih tinggal sama orang tua, di mana kamu tetap yang terbaik. Karena menjaga orang tua itu, anak sekarang itu gini loh. Kalau orang tua yang punya harta jadi rebutan untuk dijaga. Tapi kalau orang tua yang tidak punya harta, Miss Yuni, dorong sana dorong betul. sini. Bener nggak? Iya, saya potong Miss Yuni ya Miss ya. Jadi gini Miss, kan apa namanya tuh, saya bilang sama tetangga kan kadang-kadang motivasi juga Miss, kata-kata Miss Yuni ini loh, keringat kuning saya. Jadi gini, apa kan orang tua saya kan pernah gini kan, adik saya kan mau menggadaikan surat tanah nih Miss. Kak, mana surat tanah kita kan gitu. Nggak bisa disembunyikan Miss. Saya sembunyikan, terus itu orang tua saya bilang gini kan, bagilah, bentar lagi dia dapat uang tuh 10 juta, arisannya keluar. Saya bilang gini sama mak, bukannya tak mau bagi mak, masalahnya gini mak,
kita punya apa-apa. Terus itu kalau seandainya surat tanah ini tergadai ke bank, Mak, dia minjam uang 200 juta tergadai ke bank, terus itu dia nggak bisa bayar, aku nggak sanggup loh, Mak, bunuh dia, Mak. Terus kita mau tinggal di mana? Di Pekanbaru, Mak, sewa rumah 700.000 per bulan. Sedangkan aku cari pagi untuk sore. Kita usahakan makan sama pendidikan lah sekarang, insya Allah saya menyiapkan pendidikan untuk anak saya. Kalau anak saya mau sekolah ya Miss Yuni. Saya sampai 15 hari loh Miss Yuni nggak tegur saya. Terus? Karena dia kan mikir itu anak laki kan. Nggak semua sih adik-beradik saya yang membebankan ke saya tuh Miss Yuni. Ada satu orang, walaupun dia nggak punya dari yang lainnya, tapi dia nggak bebanin hidup saya. Tapi dia tetap kadang menumpang di sini. Ada masalah yang tetap, rumah ini posko lah Miss Yuni. Iya kan rumah orang tua, pasti itu jadi posko. Di sini gini orang tua saya. Itulah dulu saya nggak mau tanda tangan, makanya pokoknya intinya orang tua saya tuh kurang setuju kalau surat tuh nggak mau digadaikan. Kita nggak punya harta apa-apa, Mak. Terserah Mama mau nilai gimana, mau nilai aku nih buruk, mau nilai aku nih jahat, mau nilai gimana, terserah. Yang penting sekarang kita menyelamatkan tanah ini untuk tempat tinggal, Mak, bukan untuk kemewahan. Betul. Gitu. Mereka tuh bukannya tidak mampu, Mak, karena kan masih mengejar harta. Kalau kita dibilang tidak mampu, kita masih terima. Masalahnya kita cari pagi untuk sore. Betul. Mau mencari kemewahan, jadi nggak usahlah digadai tanah nih, Mak. Gitu. Kalau mau menggadai, cari aja harta orang tua, Mak, kan gitu. Itu dalam hati orang tua saya tak setuju waktu itu Miss, sampai 15 hari nggak negur. Udahlah mungkin hilang kan orang tua saya ya Miss ya. Mungkin terpengaruh dengan cakap adik saya kan. Terus itu ya udahlah, udah berlalu semua itu. Akhirnya orang tua saya sekarang macam sadar, oh iya ya, sekarang adik saya kan bangkrut, mobilnya tinggal satu kan. Tangan Miss, saya nggak tepuk tangan, cuman prihatin aja dengan kemauan orang tuh Miss. Bukan, ingat kalau saudaramu kaya kamu nggak dapat apa-apa, tapi giliran dia miskin dia akan merepotkanmu. Jadi jangan berdoa yang jelek untuk dia. Iya Miss, masih makan nasi saya piring. Makanya. Bukan jangan Miss, ini bukan ceritanya gini ya Miss ya. Ini bukan buka aib ya Miss. Karena saya kan dengar curhatan TKI itu kan Miss. Kasihan kan Miss. Masalahnya kan hal itu udah saya rasakan sebelumnya Miss. Oke, jadi perasaan itu pernah ada pada dirimu, tapi sekarang semuanya sudah berlalu, benar nggak? Makanya Miss bilanglah sama yang baru-baru Miss, pandai-pandai lah. Bukan pelit sama orang tua ya Miss ya. Bukan pelit sama orang tua, tapi ya tetap menjatah seperti kata Miss Yuni itu. Oke, jadi terima kasih sekali. Untuk pribadi pun harus disimpan juga ya Miss ya. Kita kan nggak tahu suami kita dapat apa nanti kan Miss. Namanya orang kan, tapi harus punya rencana ya Miss ya. Betul. Jadi terima kasih telepon dari Riau pingin curhat, saya sangat senang sekali di mana kali Miss pertama dengar suara Miss Yuni, nggak sangka lo, baru sekali saya dengar, baru kan dengar curhatan siapa itu loh, curhatan anak Miss Yuni itu saya nggak paham. Nah, coba telepon sekarang bisa nggak ya, kan anak saya sekolah, suami saya kerja kan, saya belum beraktivitas kan, coba dulu telepon. Sekali telepon langsung diangkat, aduh gemetaran Miss. Biasanya tengok YouTube Miss Yuni. Lagi lihat tengok YouTube Miss Yuni. Oke. Iyalah, terima kasih banyak lah ya Miss ya. Sukses selalu dunia akhirat ya Miss. Amin. Terima kasih dari Riau. Terima kasih. Semoga sehat sejahtera, keluarga dilindungin. Amin. Sama-sama sama Miss Yuni ya Miss. Berkah selalu ya Miss. Amin. Terima kasih sayang ya. Bye. Terima kasih banyak ya Miss. Bye. Selamat pagi. Bye. Kaget dapat telepon dari Riau yang dimana ternyata curhatan ini sangat menyentuh ke kalian, karena ini saya kira dulu itu hanya buat orang-orang yang ada di Hong Kong saja. Saya tidak menyangka dari Riau telepon mengatakan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama, di mana dia juga pernah seperti ini dan seperti itu. Kaget nggak? Kaget sekali saya. Ini yang pertama. Yang kedua,
tentang keadaan di Indonesia. Memang di Indonesia saat ini kurang lebih sama. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana ya, ini pesan dari Riau ya, pesan dari Riau mengatakan bahwa kalau kamu uh, punya punya gaji, jangan semuanya dikirim, disimpan buat dirimu sendiri. Suatu saat ya namanya orang tidak tahu ya, kalau adikmu, keluargamu semuanya baik nggak ada masalah. Tapi saat mereka sudah menikah dan punya keluarga sendiri dan kamu akan ditinggalkan. Coba ya, coba. Oh, jadi kamu akan ditinggalkan. Itu yang pesan dari Riau. Sekali lagi, sangat sangat apa ya, sangat mengagetkan sekali curhatan ini ternyata dimintatin oleh para mantan TKI juga yang ada di luar Jawa bahkan. Makanya komen-komen itu selalu ada, Mbak tolong dong pakai bahasa Indonesia. Kenapa sih pakai Jawa? Kan bukan cuma Jawa aja yang mendengarkan. Dan sekarang saya percaya, saya kira itu hanya untuk orang-orang Jawa, tapi ternyata seluruh Indonesia mendengarkan saya. Terima kasih sekali karena saya tidak menyangka bahwa ini sudah menyebar kemana-mana. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tuhan memberkati dan semoga semua makhluk bahagia.